Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya sebagian pejabat publik itu kaya raya banget? Padahal kalau dilihat-lihat gajinya kan kayaknya nggak seberapa. Hari ini kita bakal coba bongkar teka-teki finansial ini pakai studi kasus di negara fiktif bernama Konoha. Oke, kita mulai? Nah, pertanyaan pemantiknya tuh sebenarnya simpel banget tapi ngena. Gini deh, kalau Anda keluar duit miliaran buat kampanye, masa sih puas sama gaji yang cuma jutaan? Secara matematika aja udah nggak masuk akal kan? Betul. Coba lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, modalnya luar biasa besar. Di sisi lain, pemasukan resminya ya segitu-gitu aja. Jomplang banget kan? Jadi pertanyaannya, dari mana dong baliknya? Apa ada permainan lain di belakang ini semua? Oke, untuk ngebongkar ini kita bakal telusuri 3 jalur utama yang bisa ditempuh buat jadi kaya di dunia politik. Kita akan mulai dari yang paling kasar, yang paling jelas, terus bergerak ke strategi yang jauh lebih halus, bahkan sampai sepenuhnya legal. Mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling gampang, yang paling sering kita dengar di berita. Kita sebut aja jalur hitam. Ini tuh jalur korupsi klasik. Cara paling cepat, paling langsung, tapi ya sekaligus paling bahaya. Dan datanya pun mengkonfirmasi hal ini loh. Kalau kita lihat data dari Komisi Anti Korupsi di Konoha, mayoritas kasus itu ya model-model klasik. Main suap, mainin pengadaan. Intinya, ini soal uang cepat yang risikonya juga super tinggi. Caranya ya gitu-gitu aja, blak-blakan. Jual beli jabatan, markup proyek bansos, atau minta jatah dari izin tambang. Jujur aja, cara-cara ini tuh agak ceroboh. Jejak uangnya gampang banget buat dilacak, dan kalau udah ketahuan, ya ujungnya udah bisa ditebak. Karir tamat, aset disita, dan masuk penjara. Tapi kan, dunia ini nggak cuma hitam dan putih ya. Nah, disinilah kita masuk ke jalur abu-abu. Ini area yang jauh lebih rumit, di mana batas antara yang legal dan yang etis itu jadi tipis banget, jadi kabur. Kuncinya tuh ada di satu frasa, konflik kepentingan. Masalahnya, di Konoha aturan soal ini tuh longgar banget. Definisi hukumnya lemah, jadi banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang kelihatannya salah di mata publik, tapi secara hukum belum tentu bisa dijerat. Di sini, permainannya lebih canggih. Bukan lagi nyolong duit langsung dari kas negara, tapi lebih ke menggunakan posisi buat membukakan pintu bagi keluarga atau kroni. Misalnya, dapat info duluan soal kebijakan, terus investasi. Atau saudaranya tiba-tiba dapat proyek gede. Ini lebih halus dan jauh lebih susah dibuktikan di pengadilan. Dan sekarang, kita sampai ke bagian paling menariknya. Panggung utamanya jalur putih. Di sini kita bakal bahas sebuah strategi yang 100% legal, tapi siap-siap aja, ini bakal bikin kita bertanya-tanya lagi soal apa itu keadilan. Kenalin, inilah dia, politisi-planner. Buat mereka, jabatan itu bukan buat cari gaji, bukan. Jabatan itu adalah mesin leverage, mesin buat membangun kredibilitas dan memasarkan bisnis pribadi mereka. Jadi, jabatan publiknya jadi alat marketing paling kuat. Nah, kutipan ini pas banget buat menggambarkannya. Jabatan publiknya itu jadi semacam stempel garansi gitu loh. Ini bisnis punya pejabat, pasti bagus, pasti terpercaya. Secara nggak langsung, posisi mereka itulah aset yang paling mahal. Terus gimana cara kerjanya? Ada 3 jurus utama. Pertama, efek halo. Kredibilitas jabatannya nular ke bisnisnya. Tiba-tiba jualan jadi lebih gampang, pinjam uang ke bank juga lebih mudah. Kedua, jaringan VIP. Pintu yang tadinya tertutup rapat buat pengusaha biasa, sekarang kebuka lebar. Bisa ketemu investor gede, CEO top, gampang. Dan ketiga, permainan valuasi. Dengan citra publiknya, dia bisa menggoreng harga saham perusahaannya sendiri. Oke, sekarang udah kebayangkan tiga-tiganya? Coba deh kita jejerin semua biar makin jelas perbedaannya. Dari seorang kriminal biasa, sampai seorang ahli strategi yang lihai. Coba perhatiin deh evolusinya. Kita bergerak dari yang ilegal, resiko tinggi, dan mainannya uang tunai, ke arah yang sepenuhnya legal, resiko rendah, tapi mata uangnya bukan lagi duit, melainkan pengaruh dan kredibilitas. Ini udah beda level permainannya. Nah, ini semua akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan besar, sebuah dilema zaman sekarang. Apa yang terjadi kalau sesuatu yang legal ternyata nggak terasa adil? Coba kita lihat implikasinya. Ini dia intinya.
Justru kekayaan dari jalur putih ini yang paling sulit untuk ditantang. Kenapa? Karena legal. Tapi ini menciptakan kompetisi yang gak seimbang. Ibaratnya semua orang harus lari maraton, si politisi prener ini lewat jalur tol pribadi. Akhirnya esensi jabatan publik bisa bergeser dari melayani masyarakat menjadi alat untuk mengakumulasi modal pribadi. Jadi pertanyaan terakhir ini saya lempar balik ke kalian. Dalam permainan kekuasaan dan uang yang rumit ini, di mana seharusnya kita menarik garis antara apa yang sah secara hukum dan apa yang adil secara etika? Jawabannya gak gampang, dan itu akan menentukan wajah masyarakat kita ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.